Seperti apa yang disampaikan oleh Gus Reva tadi, tolong didengarkan ya. Jadi apa yang disampaikan tadi tepat sekali. Makanya hari ini berbeda. Hari ini sangat berbeda. Di tengah-tengah kita didatangkan semua siswa, santri, santriwan SMA Pusat hadir di sini. SMK Al-Furqan hadir di sini beserta seluruh dewan gurunya. Mudah-mudahan pagi hari ini Allah memberikan secercah harapan buat kita semuanya. Apa yang nanti akan disampaikan oleh Nek Uswah Sauki karena modelnya berbeda, nanti dua arah. Makanya di sini nanti ada slide-nya ya. Yang laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Tamu Ning Uswah Sauki dari Mojokerto ya. Di sini kita akan membahas tentang motivasi menghafal Al-Qur'an. Ya saja saya kembalikan ke Ning Sauki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ingkang sangat kawula hormati para kiai, para buyai, ingkang sangat kawula hormati Kiai Haji Masyhur Abdul Wahid, pengasuh Pondok Pesantren Al-Furqan Gresik, ingkang sangat kawula hormati ugi Kepala Madin Gus Haji Reva Masyhuri, juga Haji
sebagai moderator. Yang sangat kau hormati para kepala dari SMP, SMA, SMK, MMI unggulan. Subhanallah, gak cuma opini paket komplit, ternyata juga sekolah jenjangnya paket komplit. Juga kagum para ustadzat, asatidz ustadzat yang sama kau hormati, juga adik-adik yang insya Allah berbahagia, adik-adik baik dari santri putri dan juga santri putri yang kabarnya hari ini. Alhamdulillah. Ini kurang mau tablet ini yang di sini semuanya tahfidz boten. Semuanya putra dan juga putri tahfidz. Sekali lagi semangat ya, berbahagia, siap berbahagia. Siap mencari barang-barang, siap berbagi pengalaman. Nyun sewu ning bumi kula mau ini apa share lah adik-adik, mohon izin ge kula berdiri nyun sewu ge ning umi, nyun sewu Gus ustadzah, nyun sewu adik-adik. Kita mungkin semuanya sudah tidak lagi asing dengan istilah tahfidzul Quran. Adik-adik nyun sewu di mana-mana itu sekarang tidak hanya di pesantren, tetapi di sekolah-sekolah itu dalam tanda kutip jualannya juga tahfidz. Jualannya itu tahfidz. Bahkan di sekolah SMK itu ada tahfidznya, di SMA ada tahfidznya. Yang bagaimana sih kiat-kiat di dalam menghafal Al-Quran? Oke, next. Oke, adik-adik, ini sedikit cerita pengalaman pulang ya. Saya itu menghafalkan Al-Quran tidak pada masa belia, tidak masa SMP, tidak, tetapi masa SMA itu pun kelas 3. Bayangkan, SMA kelas 3 baru menghafalkan Al-Quran. Kemana aja saya? Saya masih SMP kelas 1, 2, 3, SMA kelas 1, 2 itu saya tidak masuk ke tahfidz. Karena saya waktu itu dimasukkan ayah saya itu ke pondok kitab dulu. Jadi mempelajari kitab dulu, baru mempelajari tahfidz. Dan itu tidak bisa digabung tahfidz kemudian jadi satu dengan kitab, tidak bisa. Tahfidz dulu atau kemudian kitab, atau kitab dulu kemudian tahfidz. Memang ada banyak sekali yang tahfidz sekaligus mempelajari kitab. Tetapi bayangkan bagaimana itu otaknya manusia dipakai untuk berpikir sebegitu banyaknya. Sedangkan kalau tahfidz itu ada batas masanya. Menghafalkan 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun juga ada. Tetapi kalau kitab itu selamanya kita belajar. Bagus, pesantren yang seperti ini bagus. Pesantren yang tidak hanya banyak-banyak janji. Pesantren yang memang fokus tahfidz ya tahfidz saja, kitab-kitab saja. Nah, ini panjenengan semuanya kalau ada di sini di bawah asuhan Kiai dan juga Ning Umi dan juga Gus Sefa, itu insya Allah panjenengan menjadi santri yang berhasil karena beliau sangat-sangat paham sekali bagaimana tahfidz dan juga bagaimana kitab. Ngaten nggih? Oke, kita mulai mawon. Kunci yang pertama ini, kunci dalam menghafalkan Al-Quran yang pertama adalah niat melestarikan kalam ilahi. Ini serius, Masya Allah. Niat yang pertama itu harus melestarikan kalam ilahi. Jangan Al-Quran itu dipakai niat yang lain. Misalkan di bingo gaya-gayaan, bingo sekarang kan di TikTok itu banyak sekali menceritakan tentang santri-santri yang tahfidz. Nanti kelihatan keren. Nanti kalau misalkan khotmil Quran, baca Al-Quran nanti di live streaming. Ada yang punya niat seperti itu? Atau niat menghafalkan Al-Quran nanti bagi orang tua, menghafal Al-Quran untuk membahagiakan orang tua. Maka kemudian para sahabat Sayyidina Umar mengumpulkan para sahabat yang lain untuk menuliskan Al-Quran agar Al-Quran ini tidak lenyap, tidak binasa, tetapi selain untuk melanggengkan hafalan, juga untuk para umatnya lain yang ingin membaca Al-Quran dan juga menghafalkan Al-Quran. Dan yang paling utama adalah untuk melestarikan kalam ilahi. Jangan sampai di dunia ini tidak ada yang hafal Al-Quran. Di dalam satu kampung harus ada yang hafal Al-Quran. Paling mengerucut lagi, di dalam satu rumah harus ada yang hafal Al-Quran.
menyelesaikan kaum lagi. Tapi ada suatu kisah. قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم. Sambung cekap sodallah. Hamilul Quran, ke kula menyebutnya Hamilul Quran bukan hafid ataupun hafidhoh ya, karena hafid itu sebenarnya artinya adalah penghafal hadis. Tapi nek hamil itu adalah penghafal Al-Quran. Kenapa? Karena Hamilul Quran itu orang hamil ya. Orang hamil itu kan membawa bayi itu, hamil bayi itu kan harus dijaga kandungannya, dijaga kehamilannya. Sama dengan orang ketika hamil Al-Quran, hamil Quran itu kan dijaga terus Qurannya, dibaca terus, murojaah terus supaya tidak hilang, supaya tidak lupa. Oke, ada penghafalkan Al-Quran yang pertama adalah hamil Quran itu memiliki akhlak yang baik. Hamilul Quran, jenengan sekarang ketika proses menghafalkan Al-Quran ataupun sudah khatam, bagaimana caranya panjenengan ini menjaga diri untuk mencegah panjenengan semua untuk berbuat keburukan. Karena orang itu ketika menghafalkan Al-Quran dan juga sudah selesai menghafalkan Al-Quran, kemudian dia dicap sebagai seorang hafid, sebagai hamilul Quran, orang itu akan menjadikan panjenengan panutan. Ketika jenengan ngelakoni salah titik, mesti dicanda. Bagaimana kita menjaga Al-Quran ini sama dengan menjaga agama Allah. Marwah agama kita itu dipertaruhkan ketika kita itu menghafalkan Al-Quran. Maka Al-Quran itu sebagai pencegah diri kita untuk melakukan hal-hal yang buruk. Katene pacaran sungkan karo Qur'ane, katene gosok sungkan karo Qur'ane, katene nyolong sungkan karo Qur'ane, katene misuh yo sungkan karo Qur'ane, katene kelakoni sing elek sungkan karo Qur'ane. Untuk mencegah Al-Quran. Nah, ngoten nggih. Ini adab yang harus dijaga. Kemudian hamilul Quran itu harus tawadhu. Nah, makanya nek Mbak Rian niku ngene nggih kita